Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupku serta keluargaku. Saya Ibu Yoke dari Minahasa. Saya mulai mengenal channel Ibu sejak Desember 2020 dari anak saya. Saat itu ketika kami sekeluarga isoman di rumah karena anak saya positif COVID. Singkat cerita, melalui channel Ibu ini kami selalu dikuatkan sehingga kami boleh melewati pergumulan. Namun saya mulai rutin mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa pada bulan Mei 2021. Dan dari sinilah saya banyak belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar, banyak belajar menjadi orang yang bersyukur dan segala situasi, bahkan saya belajar bagaimana untuk membuang segala kepahitan dalam hidup saya. Walau sangat sulit, tapi saya selalu berusaha. Dengan demikian hidup saya menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan ya Tuhan luar biasa. Amin, amin, itu yang terpenting ya saudara. Saya mengucap syukur Bu. Dan itu terbukti ketika teman saya yang meminjam uang saya puluhan juta dan dia tidak mengembalikan kepada saya bahkan sampai saat ini. Awalnya saya meminta secara baik-baik tapi tidak berhasil, tidak ditanggapi. Lalu saya jengkel, saya posting di Facebook dengan harapan agar dia malu dan mengembalikan uang saya. Tapi juga tidak berhasil. Singkat cerita, ketika saya terus sering mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie dan juga banyak kesaksian di mesbah doa, saya menjadi sadar Bu bahwa apa yang saya lakukan itu hanyalah menyakiti, ya amin. Bahkan menyakiti diri saya sendiri, ya betul ya, gak usah posting di Facebook saudara kalau mau nagih utang ya. Makanya kalau mau ngasih orang utang itu kasih seikhlasnya supaya gak usah tagih-tagih, sudah dilupakan saja. Sehingga saya mengambil keputusan saat itu untuk saya tidak mau memikirkan hal itu lagi dan saya menyerahkan sepenuhnya semua ke dalam tangan Tuhan. Ya, saya juga pernah berjanji jika Tuhan memberikan sesuatu kepada saya yang saya minta, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Akan tetapi waktu saya selesai mengikuti mesbah syukur, ya, saya membuka Alkitab. Hari itu saya dapat ayat di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di sana firman berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan dan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat Alkitab inilah yang mengingatkan saya bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita harus melakukannya dengan tulus dan tidak usah mengharapkan balasan atau imbalan. Amin ya Bu ya, jadi lebih ikhlas di hati dan melupakan ya daripada sakit. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bu, penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Pada bulan September yang lalu ya, ketika saya pulang dari jalan-jalan, badan saya terasa hangat dan kepala saya pusing, saya flu berat. Lalu saya minta obat penurun panas pada anak saya, dia membawakan obat lalu mengajak saya untuk diswab. Dan saya menolak ya, namun pada keesokan harinya badan saya semakin panas. Tenggorokan saya seperti sudah luka, sakit untuk menelan. Dan malam harinya saya mengikuti mesbah doa. Dan Ibu Debbie menceritakan bagaimana ketika Ibu Debbie dan Bapak terpapar COVID yang kedua kalinya. Disitulah perasaan saya menjadi takut, lalu saya teringat ya Ibu berkata saat itu, ya Ibu Debbie sampaikan kalau ya Ibu mengangkat perjamuan kudus ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang baik yang mendatangkan kesembuhan. Saya pun saat itu melakukan perjamuan kudus Bu, walau hanya dengan air putih ya dan makan biskuit. Karena tidak ada anggur dan roti, tapi saya percaya dan itu adalah darah dan tubuh Kristus dan saya pasti sembuh. Jadi dengan iman ya saya sungguh melakukan itu dan
Selesai mengadakan perjamuan kudus, perasaan saya jadi tenang kembali. Lalu saya langsung telepon anak saya untuk mau diswab. Singkat cerita, ternyata benar saya positif COVID. Namun saya sudah semakin tenang. Tapi ternyata ujian belum berakhir karena pada hari Seninnya September, anak dan cucu saya juga positif COVID. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami sekeluarga ya, sampai akhirnya kami dipulihkan. Ya, tetapi kesaksian yang telah saya tulis ini ya saya simpan dan saya tidak segera mengirimkannya kepada ibu. Ketika anak saya akan diadakan tindakan operasi pada minggu yang lalu, maka tekad saya untuk mengirim kesaksian ini semakin kuat karena saya sadar bahwa ujian dalam hidup ini adalah untuk menjadikan iman saya dan keluarga semakin dimurnikan. Amin, amin ya. Puji Tuhan saudara. Kita harus menyadari itu saudara ya. Walaupun ketika anak saya dioperasi timbul rasa khawatir sebagai manusia, tapi melalui mesbah syukur dan mesbah doa yang selalu mengingatkan saya untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan sehingga operasinya boleh berjalan lancar dan sukses. Ya, dan saturasi waktu itu sempat turun 77 karena pengaruh obat yang seharusnya tidak boleh disuntikan pada tubuh anak saya karena dia mengalami alergi obat. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa kuasanya. Ya, dan saya bersyukur Bu karena kuasa Tuhan terlebih besar. Saya minta maaf kalau kesaksian ini terlalu panjang ya dan mungkin kata-katanya tidak beraturan. Tapi biarlah ini boleh menjadi berkat ya dan juga buat banyak orang. Boleh menjadi berkat ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi dan juga terima kasih buat Ibu Debbie serta keluarga yang terus setia melayani. Biarlah selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yuke ya dari Minahasa. Terima kasih Ibu Yuke ya, kesaksian Ibu luar biasa yang saya tangkap tadi ya. Memberi pinjaman kepada temannya puluhan juta. Ya ditagi ya dengan cara ya keras, nggak digubris, dengan cara ini nggak digubris ya. Lalu akhirnya di-share di Facebook. Banyak orang Kristen yang menagih utang di Facebook. Tapi puji Tuhan ibu akhirnya sadar. Setelah mendengarkan banyak khotbah-khotbah saya, memang saya selalu berkata jangan semua masalah dibawa di sosial media. Tidak bijak kita sebagai anak Tuhan membeberkan semua masalah kita di sosial media, hanya membuat orang lain semakin tahu ya bahwa kita ini ya sesungguhnya ya belum dewasa di dalam iman. Tapi akhirnya ibu menyadari dan bertobat bahwa tindakan itu hanyalah tindakan menyakiti orang lain dan juga menyakiti diri sendiri, dan akhirnya ibu pasrah. Bahkan sekarang pun ibu merelakan karena ibu dapat ayat Tuhan berkata semua yang dilakukan itu untuk Tuhan, ya tidak usah mengharap balasan dan imbalan. Iya, saya percaya karena ibu akan mendapat balasannya dari Tuhan ya Bu ya. Tuhan pasti memberkati. Baik, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Dan biarlah senantiasa juga ya hari-hari ya ibu, bahkan apa yang ibu ya katakan, apa yang ibu lakukan itu semua boleh mendatangkan kebaikan. Dan nanti saya percaya juga ini juga ya boleh menjadi kesaksian bagi kita semua saudara ya. Yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh untuk berubah ya ke arah yang lebih baik. Ya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kelanjutan dari Kejadian. Ya, Kejadian pasal yang kemarin kita sudah selesai ya, Kejadian pasal yang ke-27. Kita sudah selesai bagaimana Yakub akhirnya diberkati Tuhan, dia diberkati Ishak ayahnya dengan berkat kesulungan. Karena memang ya Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Ishak. Dan akhirnya konsekuensi dosa ya Yakub harus tanggung. Ribka pun menanggungnya, akhirnya dia kehilangan Yakub karena Yakub harus diungsikan ke
saudaranya Laban. Kenapa? Karena Esau hendak membunuh Yakub. Itulah konsekuensi dosa. Kita lanjut sekarang Kejadian 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, ya. Dan ambillah," ya, di sana dikatakan, "dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu." Ayat 3, "Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Saudara, kita melihat di sini dari zaman dulu itu sangat penting ya, orang tua terlibat di dalam mencarikan jodoh bagi anak-anaknya. Ya, sebenarnya tujuan orang tua itu baik ya. Demikian terjadi juga. Kita lihat ketika Abraham ingin mencarikan Ishak jodoh, dia juga berkata dia nggak mau mengambil perempuan ya Kanaan untuk menjadi istrinya Ishak. Lalu dia menyuruh hambanya Eliezer untuk mencarikan dari negeri ayah dan ibunya, dari kampung halamannya sendiri. Demikian juga Ishak ya terjadi kepada Yakub anaknya. Ishak berpesan, ya, "Kamu jangan menikahi wanita-wanita atau perempuan-perempuan Kanaan. Ya, tetapi carilah istri dari keluarga ibumu, dari kampung halaman ibumu di Padan Aram, di rumah Betuel ayah ibumu itu." Ya, jadi kita melihat di sini dari zaman dulu itu selalu orang tua terlibat ya untuk memilihkan jodoh bagi anak-anaknya. Kenapa, saudara? Karena penting ya untuk melihat ya, sebenarnya ya kalau orang bilang melihat ya bibit bobot bebet itu bukan soal harta atau kekayaan. Tapi ya orang tua itu melihat kalau ya dari latar belakang keluarga yang baik, yang takut Tuhan, yang ya bertobat, itu kan lebih baik, saudara, daripada ya dia menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan yang tidak bertobat. Jadi sejak zaman dulu itu Alkitab sangat concern ya, makanya Bapak Ibu arahkan anak-anakmu untuk mencari pasangan hidup yang benar, yang dari Tuhan. Ya, setidaknya kita memberikan mereka nasihat tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu tidak boleh sembarangan. Ya, bahwa pernikahan itu adalah hal yang sakral, yang harus sungguh-sungguh kita ya anak-anak kita jalani di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak sembarang memilih istri, saudara. Lalu Ishak menyuruh ya Yakub untuk pergi ke rumah saudara ibunya yaitu Laban, supaya dia mengambil istri dari anak-anak Laban saudara ibunya. Ya, ayat 3 dikatakan, "Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Ya, dan Ishak mendoakan anaknya Yakub agar ia dapat istri yang baik dan menjadi bangsa yang besar, saudara ya. Ayat yang kelima, "Demikianlah Ishak melepas Yakub," ya. Ayat yang keempat, "Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham," kata Ishak kepada Yakub ya. "Moga-moga Tuhan, ia huruf besar, memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, ya, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Ya, janji Tuhan atas Abraham itu turun kepada keturunannya. Ya, makanya kita selalu kadang berdoa, biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya itu turun dalam hidup kami. Perhatikan dari kakek turun kepada anak kepada cucu. Jadi bapak-bapak perhatikan, sebagai orang tua kita harus hidup benar supaya anak cucu kita juga memperoleh berkat yang sama ya, berkat dari keturunan orang benar. Dan Alkitab sudah berkata kalau orang tua hidup benar, maka pasti anak-anak juga menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Sangat penting bagi kita orang tua untuk hidup dalam kebenaran. Ya, Ishak berkata, "Semoga Tuhan memberikan kepadamu berkat
yang untuk Abraham itu ya diberikan kepadamu serta keturunanmu ya sampai pada cucu cicitnya saudara ya. Sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ayat yang kelima, demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, anak Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ya, jadi dia pergi ke rumah omnya saudara ibunya yaitu Laban. Ayat 6, ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengar perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham dari Nebayot. Ya saudara, kita lihat di sini ya Yakub melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat. Ya baik hal yang benar maupun hal yang salah, Yakub itu melakukannya dengan semangat saudara ya. Dia mengambil hak kesulungan juga dengan semangat. Dia telah menipu kakaknya sendiri yaitu Esau dan juga ayahnya Ishak saudara. Ya dan kita melihat di sini ya akhirnya Esau melihat bahwa Yakub sudah menyuruh dia pergi untuk mengambil istri dari Padan Aram yaitu dari saudaranya Ribka. Lalu Esau tahu bahwa berarti Ishak tidak suka perempuan Kanaan, justru ya akhirnya Esau pergi pada Ismail dan dia mengambil Mahalat menjadi istrinya. Ismail ini adalah kakak tiri dari Ishak yang kita sudah tahu ya, dia lahir dari budaknya Sarah yaitu Hagar ya, dan mereka menjadi suku Kedar dan Nebayot di Mesir saudara. Ya, Ismail adalah kakak tiri Ishak, anak Abraham dan Hagar, hamba perempuan Sarah. Setelah menikah dengan dua gadis asing, Esau berharap pernikahannya dengan keluarga Ismail akan menyenangkan hati orang tuanya, Ishak dan Ribka, saudara ya. Dan kita melihat saudara ya, dan akhirnya dia menikah dengan orang-orang dari Mesir ya, keturunannya Ismail. Sementara Ishak ya pergi ke rumah omnya Laban, saudara dari ibunya. Lalu apa yang terjadi? Tidak pernah berhenti, apa yang sudah ditabur itu akan dituai. Kita nanti akan melihat bagaimana akhirnya ya Yakub pun ditipu oleh calon mertuanya sendiri yaitu Laban ketika dia akan mengambil anaknya. Kita akan melanjutkan ini besok saudara, dan biar kita mau sama-sama tundukkan kepala hari ini, kita mau datang di dalam doa dan kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapak, kami belajar pada malam ini tentang bagaimana orang tua itu dapat menurunkan berkat atau kutuk kepada anak-anaknya. Ketika kami hidup benar sebagai orang tua, kami tahu keturunan kami diberkati Tuhan, anak cucu kami diberkati Tuhan. Demikian sebaliknya kalau kami hidup berdosa, maka ya kutuklah yang akan turun. Kalau kami hidup benar, berkatlah yang akan turun. Ajar kami sebagai keluarga hidup dalam takut Tuhan, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh keluarga besar kami agar boleh mengenal kebenaran. Kami berdoa bagi mereka yang belum mengenal kebenaran, biarlah Engkau jamah dan lawat Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap Tuhan keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat biar kesembuhan terjadi, terutama secara jiwa. Karena itu hamba berdoa, jamah Tuhan, berikan kesembuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami perkatakan kuasa Tuhan turun membawa kesembuhan bagi kami. Berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, terjebak hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan.
yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan judi online, yang terikat dengan amarah, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, obat penenang, obat tidur, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan kami kesembuhan dan kelepasan Tuhan. Kami percaya tubuh kami diciptakan sehat, normal di dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, berikan keturunan ilahi. Yang berkekurangan kami tahu Tuhan sanggup mencukupkan. Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami, damai sejahtera Tuhan turun. Bahkan kami memohon biarlah hujan pertobatan tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, penduduknya boleh merendahkan diri, bertobat, berbalik kepada jalan kebenaran, meninggalkan dosa. Kuduskan bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan Engkau memberkati, biar bangsa kami boleh menjadi bangsa yang menyenangkan Tuhan, karena ada roh takut akan Tuhan. Sehingga Indonesia diberkati, tanahnya, udara, laut, air, sungainya diberkati, penduduknya diberkati Tuhan, pertaniannya, perkebunan, peternakan, pertambangannya diberkati Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara bagian yang ada di dalamnya. Khusus kami terus berdoa buat Ukraina dan Rusia Tuhan, biarlah terus Tuhan perdamaian boleh terjadi dan semuanya boleh kondusif kembali, sehingga anak-anak-Mu di sana boleh hidup tenang dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, turunlah kiranya kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu, sehingga hidup-Mu boleh menjadi berkat dan kesaksian. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.